Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone. Rupiah terus melemah, menyentuh level 18.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah diduga jadi salah satu pemberat kinerja IHSG. Saudara, rupiah makin tak berdaya melawan dolar Amerika Serikat. Data dari Google Finance pada Kamis pagi ini, rupiah diperdagangkan di atas level 18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya. Sementara dari data terakhir, rupiah pada Rabu 3 Juni di level 17.980. Pelemahan terus terjadi diduga karena akumulasi sentimen eksternal, tensi geopolitik, penutupan Selat Hormuz serta faktor domestik, koordinasi moneter dan fiskal. Sementara pantauan nilai tukar rupiah per dolar AS di pasar spot terakhir ditutup di level 17.942, melemah 0,71% atau 127 poin dari hari sebelumnya, yaitu di angka 17.839. Sementara pada 28 hingga 29 Mei, rupiah masih berada di level 17.846 dan 17.881 dan sempat menguat tipis di 1 Juni di angka 17.803 per dolar AS. Saudara, pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor baik institusional maupun retail, mulai dari pelemahan rupiah yang menyentuh 18.000 rupiah per dolar AS yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Rumor yang diduga akan memuat proyeksi negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hingga lembaga pemeringkat internasional Moody's yang memberikan outlook negatif kepada Danantara Investment Management. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyak rumor di dalam negeri yang menyebabkan IHSG ambles. Hari ini ambruk hampir 5%, Pak. Karena banyak isu-isu negatif yang isu-isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, sama Cina sendiri, yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 7 sama S&P. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, harusnya sih nggak ada masalah. Mengutip RTI Bisnis pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG anjlok 254,3 poin atau sebesar 4,11%. Pergerakan IHSG sepanjang hari diwarnai oleh 69 saham menguat, 692 melemah, dan 54 saham stagnan. Kapitalisasi pasar BI tercatat sebesar 10.478 triliun rupiah. Aktivitas perdagangan di bursa terbilang aktif dengan nilai jual beli saham tercatat mencapai 25,1 triliun rupiah. Dari sisi sektoral, performa indeks kompak melemah dengan sektor barang baku menjadi penekan utama pelemahan IHSG dengan 9,05%, dilanjutkan dengan sektor energi yang ambles 5,61%. Sektor infrastruktur turun 5,05%. Sektor kesehatan anjlok 4,36%. Sektor industri turun 3,54%. Serta properti dan keuangan masing-masing turun 3,48% dan 1,76%. Sementara dalam sehari pada penutupan perdagangan 3 Juni 2026, terpantau asing keluar sebesar
993 miliar rupiah, dan jika ditarik lebih jauh lagi selama sepekan terakhir, aksi jual asing sangat deras keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 14,04 triliun rupiah. Lalu bagaimana dampak pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini terhadap inflasi serta daya beli masyarakat? Telisa Aulia Valianti, ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia akan menjelaskannya untuk Anda. Dan selamat pagi Ibu Telisa. Selamat siang maksud saya. Oh ya, siang. Ya, baik. Siang. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Telisa, apa faktor utama yang menyebabkan rupiah melemah tajam hingga menyentuh level 18 ribuan per US dollar hari ini? Ya, tadi kan dikatakan sentimen domestik, tapi juga di globalnya memang ada berita terbaru bahwa ada kebuntuan dari negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi saya melihat di sini ada dua faktor, eksternal dan internal. Dari sisi eksternalnya sendiri memang adanya ketidakpastian yang semakin meningkat karena belum jelas akhirnya bagaimana diplomasi antara AS Iran ini yang harapannya tadi bisa segera damai ternyata menemui kebuntuan. Nah itu, dan kemudian terjadi serangan-serangan. Jadi bahwa ekspektasi bahwa ini akan lama itu juga membuat investor menjadi sentimen negatif seperti itu di global. Nah, kemudian di domestik sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, memang benar sekali bahwa sudah beredar isu-isu bahwa S&P akan menurunkan rating Indonesia gitu, walaupun masih investment grade tapi akan turun satu notch. Nah itu juga yang membuat market lumayan bergejolak, termasuk juga saham. Jadi selain falas juga dari sisi market saham itu juga bergejolak karena ada isu tadi ya terutama. Dan kemudian ini juga bersamaan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang masih dikhawatirkan itu kemudian bisa menciptakan distorsi-distorsi kepada pasar gitu ya. Walaupun itu belum pasti ya. Arah kebijakan pemerintah kan sebetulnya baik, tapi dari market membacanya bahwa ada potensi itu mengganggu mekanisme pasar seperti itu. Jadi itu makanya pasar begitu khawatir. Dan berbarengan banget dengan Moody's yang memberikan rating yang tidak terlalu baik ya, gitu. Ya dalam arti bahwa tidak seperti yang kita harapkan kepada Danantara seperti itu. Nah itu juga, jadi multifaktor banget ya rupiah kita terus melemahnya karena tadi tekanan internal dan eksternal yang begitu besar seperti itu. Baik, multifaktor. Tapi apa yang menurut Anda paling dominan? Ini faktor eksternal atau internal? Ya, kalau hari itu soalnya ini ya pas banget bersamaan gitu. Kalau bisa dikatakan mungkin 60% internal, 40% global sih. Jadi relatif balance ya. Negatif sentimen dari domestik yang terkait dengan penurunan rating oleh S&P itu rumor ya, sama itu tadi yang global tuh pas banget tuh kemarin diberitakan bahwa buntu gitu hasil negosiasi antara Iran dengan AS gitu. Jadi bisa dikatakan ya 40-60% lah gitu ya. Untuk kemarin memang lebih banyak domestik sentimennya gitu. Karena cuman kan si global sentimennya kan terus ada kan dan cukup dominan juga. Nah tapi ditambah dengan di dalam negerinya sendiri ada rumor-rumor semacam itu. Jadi itu semakin menyebabkan adanya outflow yang cukup besar pada hari-hari kemarin itu. Sehingga rupiah kita melemah seperti itu. Baik, jadi bagaimana dampak pelemahan rupiah ini menurut Anda terhadap inflasi, impor, terutama energi dan bahan baku, dan daya beli masyarakat? Ya, data inflasi kemarin memang sudah ada kenaikan dari 2,4 ke 3,08 year on year dari BPS kemarin, meskipun itu sebetulnya masih dalam target pemerintah. Nah, cuma inflasi juga kita lihat dari producer price. Producer price sudah naik lebih dari 3% ya, sekitar 3,2-an gitu, sudah naik harga produsen. Biasanya nanti kalau harga produsen naik di bahan baku, nanti di harga konsumennya juga akan mengikuti untuk mengalami naik. Jadi bisa jadi bulan depan inflasinya lebih tinggi, karena sejumlah harga pangan juga sudah mulai mengalami kenaikan, dan kita sendiri kalau survei-survei di pasar memang beberapa produk sudah mengalami kenaikan ya, produk elektronik, produk bahkan kuliner sendiri, makanan-makanan minuman, itu juga sudah banyak mengalami peningkatan. Plastik kan dari awal juga sudah mengalami kenaikan ya. Nah BBM sendiri walaupun ditahan, tapi kan BBM yang non subsidi ada kemungkinan direview ya kalau terus menerus misalkan rupiah ini melemah gitu. Jadi potensi kenaikan inflasi dan penggerusan daya beli itu tetap ada. Walaupun memang pemerintah bilang melakukan berbagai langkah untuk memitigasi seperti memperkuat tim pengendali inflasi, kemudian juga upaya-upaya untuk menahan administer price ya, menahan agar harga-harga
dari yang bisa diatur oleh pemerintah itu ditahan untuk tidak naik gitu kan. Pemerintah terus melakukan upaya itu, tapi seberapa kuat dan seberapa lama game ini gitu kan terjadi gitu. Nah, kalau kita tidak segera mengembalikan tadi ya kredibilitas kebijakan kita dan kepercayaan kepada investor. Sekarang pemerintah Bank Indonesia juga terus berupaya dengan 7 langkah strategis membatasi dolar, menaikkan suku bunga SRBI juga selain BI rate ya, itu juga sudah dilakukan untuk menahan laju ini. Cuma memang sentimen negatifnya itu begitu tinggi ya, sehingga bukan hanya asing yang menarik uangnya, investor domestik sendiri itu sudah mulai menaruh di luar negeri karena ada beberapa kekhawatiran. Nah, itu yang kita jaga. Jadi bagaimana kita memberikan kepercayaan baik investor luar maupun domestik agar mereka tidak melakukan penarikan dolarnya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk membalikan sentimen seperti ini? Kalau menurut saya, tim ekonomi dari pemerintah ini harus segera menyampaikan langkah-langkah konkret dan juga realistik dari sisi data ekonomi kita. Jadi artinya bahwa sense of crisis harus muncul, bahwa kita kan selalu bilang fundamental bagus. Sebenarnya sudah tahu semua juga bahwa Indonesia itu pertumbuhan ekonominya bagus, tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus menarasikan kebijakan bahwa kondisi kita seperti apa, langkah konkretnya seperti apa, dan kita tidak terkesan bahwa seakan-akan ini tidak mempengaruhi kita sama sekali, tapi lebih kepada bahwa narasi kebijakannya tuh oke loh, kita ini banyak guncangan, ada ini, tapi kita akan berupaya untuk melakukan langkah ini. Jadi untuk pertama tuh kita akui dulu ada sense of crisis, bahwa ada sesuatu yang memang terjadi. Jadi kan seakan-akan kita tidak bisa bilang bahwa rupiah ini sama sekali tidak mempengaruhi ekonomi Indonesia. Itu membuat market jadi makin loh, kok Indonesia tidak terlalu peduli ya dengan kursnya, seakan-akan gitu ya dari komunikasi kebijakannya. Jadi perlu perbaikan dari sisi komunikasi kebijakan, terus memperkuat tim ekonomi ya. Tim ekonominya ini antara Menko, Bank Indonesia, terus kemudian Kementerian Keuangan itu untuk solid. Terus dari sisi fiskal kan dikatakan tidak ada masalah. Nah, sebenarnya kan juga ada concern seperti bunga utang dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa bahwa sebenarnya kita itu menghadapi masalah struktural namun terkendali gitu loh. Jadi dan itu kita berusaha untuk perbaiki gitu. Jadi artinya bahwa meminimalisir denial ya kalau saya bilang, karena gini, kami membandingkan dengan negara-negara lain ya, bagaimana menghadapi krisis. Mereka pertama bilang bahwa ini akan ada guncangan loh di global, ekonomi kita itu akan menghadapi guncangan, sehingga kita harus bersama-sama untuk menghadapi guncangan itu. Dan itu masyarakat soalnya merasakan. Jadi yang pertama itu di domestik sendiri harus kompak gitu loh, bahwa pemerintah itu menyadari bahwa di masyarakat itu ada yang terdampak, mungkin ada yang tidak terdampak, ada yang terdampaknya banyak gitu. Tapi kan kebanyakan masyarakat umum kelas menengah ke bawah itu merasakan sekali dampak dari kenaikan ini. Nah, itu yang empati dari government sendiri bahwa ada loh kelas yang terpengaruh. Jadi kalau ada pernyataan, ya memang untuk menenangkan, untuk optimisme. Nah, tapi realistisnya harus muncul juga. Jadi balancing antara komunikasi kebijakan yang optimis dengan realistis. Itu sih kuncinya. Nanti kalau kita udah sama nih, sefrekuensi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, itu kita akan lebih memudahkan untuk kita menghadapi ini bersama-sama. Kalau sekarang tuh soalnya belum harmoni nih antara di pemerintah sama masyarakat, karena pemerintah bilang baik-baik saja, di masyarakat bilang nggak baik-baik aja. Nah, itu belum kompak. Nah, gimana caranya supaya ada win-winnya, bahwa oke, kita harus optimis, tetapi tetap kita harus realistis juga bahwa ini ada kondisi yang mempengaruhi loh, sehingga kalau pemerintah mengakui bahwa ini mempengaruhi, sehingga pemerintah akan lebih aware dalam melakukan kebijakan-kebijakannya dan lebih terinformasikan akan melakukan kebijakan apa untuk memitigasi berbagai resiko ini, seperti itu. Jadi itu sih kuncinya di situ dulu, supaya mengembalikan kepercayaan pelaku usaha kita, masyarakat kita ini. Jadi bukan cuma investor, tapi masyarakat pelaku usaha ini harus kita yakinkan bahwa kita tuh bareng dan kita satu frekuensi, seperti itu. Jadi kita nanti bisa lebih kompak nih, gerakan cinta rupiah, gerakan pahlawan devisa. Kita minta nih eksportir agar menaruh devisanya di Indonesia tanpa harus selalu dipaksa dengan regulasi. Ini pahlawan devisa kita panggil gitu loh, untuk negara, agar negara kita jangan sampai terjadi lagi yang namanya krisis nilai tukar. Kan kita tidak ingin ya. Sekarang kan istilahnya masih lampu kuning nih, mumpung dari hijau ke kuning belum ke lampu merah. Nah, kita harus bareng-bareng nih untuk menjaganya. Kita gerakan cinta rupiah, pahlawan devisa gitu, dan kesadaran bersama bahwa ini kita ada sense of crisis, sehingga kita bisa bersama-sama untuk berkolaborasi dengan yang ada gitu. Dan yang bagus-bagus itu tetap kita maintain, fundamental ekonomi yang bagus, pertumbuhan ekonomi, program-program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan, seperti itu.
Tapi soal komunikasi kan beberapa waktu lalu juga Presiden sudah datang ke DPR dan menyampaikan soal kebijakan-kebijakan ekonomi. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, kalau membaca berbagai respon itu ada apresiasi positif tentunya ya untuk bagaimana Indonesia memanfaatkan sumber daya alam. Tapi itu kan lebih ke menengah panjangnya. Nah, jangka pendeknya yang masih belum tergambar. Nah, sedangkan ini kan benar-benar tuh tim jangka pendek gitu loh. Nah, ini makanya punggawa-punggawa ekonomi di bawah pemerintahnya itu harus menunjukkan credibility bahwa kita itu mampu menangani ini. Kita pernah melewati krisis, kita pernah melewati COVID. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman krisis kita untuk kita tuh melakukan kayak COVID dulu deh, gimana kita rasakan. Kita kompak sekali, padahal kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kita belum tahu banget penyakit COVID itu kayak apa. Kalau rupiah kan sebenarnya Indonesia pernah pengalaman. Kita sudah punya jaring pengaman sistem keuangan, kita sudah punya KSSK sekarang, perbankan juga katanya lebih solid gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadi modal kita. Nah, cuman itu untuk meyakinkan ke masyarakat, caranya adalah bahwa kita tidak terlalu denial dalam kondisi sekarang bahwa ada sense of crisis. Dan itu masyarakat merasakan itu aja sih sebenarnya kayaknya dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti ujungnya itu adalah kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah ini mampu menangani, dan kita tuh pada frekuensi yang sama bahwa positioning kita tuh seperti ini. Di sektoral kita bagus, tapi memang di keuangan ada challenge. Nah, sehingga masyarakat tuh harus gimana gitu. Itu yang dibutuhkan guidance ya, dengan kondisi realistis seperti ini. Jadi yang dijual bukan hanya yang sisi positifnya saja, tetapi realistis di lapangannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah bersamanya gitu. Jadi memang dari tim ekonominya perlu lebih mendetailkan gitu, seperti apa sih, dan kemudian di studi lapangan. Jadi banyak mengambil di masyarakat lapangan. Nah, nanti dari lapangan itu kayak semacam belusukan gitu ya di lapangan-lapangan. Oh, ini ternyata tuh harga ini tuh meningkat ya gitu. Jadi nggak hanya data makro yang itu sometimes bisa bias juga gitu. Nah, nanti kalau udah tahu di masyarakat tuh seperti ini kita belusukan. Nah, nanti langsung kita lakukan langkah-langkah seperti apa gitu, kerjasama dengan Pemda juga dan lain sebagainya. Karena di masyarakat di bawah ini sudah mulai menjerit gitu dengan naiknya. Di warteg aja harga sudah naik ya, meskipun warteg itu mungkin komponen impornya rendah. Tapi kita lihat itu mulai naik gitu. Seperti itu. Jadi itu dulu deh, maksudnya kayaknya langkah utama itu adalah mengetahui kondisi di market itu seperti apa, dampak dari pelemahan rupiah, dan saling memahami dari kedua sinergi pentahelixnya. Nah, baru nanti kita langkah untuk memitigasinya seperti itu. Baik, Ibu, lalu menurut Anda seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026, mengingatkan pemerintah masih optimis dengan target pertumbuhan di atas 5%? Ya, beberapa lembaga internasional juga masih mempertahankan Indonesia di 5% setidaknya dapat ya. Tapi kan pemerintah malah maunya 5,6 begitu, 5,7 gitu. Mungkin bisa ada downgrade sedikit dari efek rupiah ini kalau terus-menerus terjadi, karena kan walau bagaimanapun nanti akan pengaruh ke konsumsi, pengaruh ke investasi, pengaruh ke impor ya, dan ke utang kita dan seterusnya. Nah, tetapi memang kalau dari sisi sektorialnya sendiri kan pemerintah memang menggenjot banget ya untuk ke pertumbuhan gitu. Kalau lebih ke inflasi dan inflasinya sih. Jadi nanti inflasi yang akan menggerus si pertumbuhan itu sedikit gitu, tapi masih manageable gitu kalau kita lihat mungkin ke inflasi. Jadi kuncinya tuh juga bagaimana kita menangani imported inflation akibat kenaikan nilai tukar ini. Nah, kita berharap misalkan perusahaan tidak langsung menaikkan harga, dia mungkin menekan margin dulu apabila dimungkinkan ya pada sektor-sektor tertentu, ada CSR lah dari perusahaan untuk tidak langsung menaikkan harga kayak gitu. Jadi kolaborasi juga dengan CSR perusahaan, karena di Malaysia juga seperti itu. Ada waktu itu mereka pernah terjadi depresiasi dari ringgitnya itu tidak langsung menaikkan harga gitu, mereka kayak CSR gitu. Nah, dan tapi itu kan dibutuhkan komunikasi yang bagus ya, Bu ya. Iya, jadi kita bersama-sama, jadi pahlawan makro lah, kita minta masyarakat berkontribusi gitu ya untuk kepada makro ini bersama-sama seperti itu. Nah, jadi dan kemudian terutama memitigasi berita-berita hoax yang muncul ini loh, yang kita takutin ini spillover dari news effect yang macam-macam. Tadi aja udah ada yang nanya, Bu, apa saya harus menarik uang di perbankan? Nah, kayak gitu-gitu tuh harus di-manage. Makanya komunikasi kebijakan yang segeranya loh, sense of urgency. Kita misalkan bisa mencontoh, bukannya saya ini ya, karena saya akademisi selalu bikin komparasi gitu. Ada contoh dari, kita sudah baik tapi harus ditingkatkan lagi. Contoh di Singapura ya, PM-nya itu, Lawrence Wong itu, dia memang menyampaikan bahwa Singapura itu akan menghadapi guncangan, kita harus bersama-sama kayak gitu. Jadi dia akui dulu bahwa ada guncangan ini dan masyarakatnya nanti akan terpengaruh. Jangan kaget nanti kalau ternyata ini meningkat, ternyata nanti hidup lebih susah. Dia bilang seperti itu. Jadi
bukan yang kita cerita tuh kayak yang bagus-bagusnya aja gitu, bahwa ada loh realita seperti itu gitu. Nah, itu yang ingin diakui oleh masyarakat, terus kemudian nanti supaya kita bisa menyatukan langkah bersama. Yang pasti sih kita yakin Indonesia bisa melalui badai ini karena kita sudah teruji ya untuk melalui berbagai badai, tetapi tadi bedanya itu di komunikasi kebijakannya supaya lebih baik lagi, dan kemudian tadi lebih ada sense of empathy kepada kondisi di masyarakat. Nah, nanti kalau sudah muncul sense of empathy, nanti masyarakat pun akan mendukung dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kebijakan yang diambil pun itu masyarakat yakin gitu dengan pemerintah itu memiliki kemampuan untuk memanage ini. Jadi jangan terkesan terlalu menyepelekan karena itu masyarakat malah jadi tidak Ya, percaya seperti itu. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan itu justru bukan dengan kita misalkan terlalu membagus-baguskan kita, tetapi lebih ke ini loh langkah-langkahnya, kita punya langkah ini, kita punya stand seperti ini, kita melakukan ini, sehingga masyarakat pun oh iya, pemerintah tuh memang sudah berupaya gitu, dan masyarakat akan mendukung dengan behaviornya. Misalkan dari sisi neraca jasa kita kan negatif terus, salah satunya jasa traveling. Nah, kita mungkin mengurangi traveling keluar yang tidak diperlukan karena itu akan menggerus dolar, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi masyarakat pun bisa membantu dari behavior. Terus pengusaha eksportir gitu bisa menaruh memang dolarnya di Indonesia, mengkonversi dolar. Kita butuh eksportir pahlawan devisa yang bisa mengkonversi devisa yang mereka miliki, karena kita lagi butuh banget. Kemarin kan devisa udah turun ke 146, jadi turun lagi ke 5,6, dari 5,8 bulan impor sudah turun ke 5,6. Nah, ini kita ya. hati-hati, memang masih di atas 3 bulan impor, tapi itu sudah mulai trennya menurun terlihat. Nah, neraca dagang kita juga sudah menipis. Nah, itu capital outflow, neraca jasa kita defisit, primary income kita negatif. Jadi itu harus didorong terus gitu loh untuk devisa kita butuh devisa ini. Kita pariwisata bisa kita tingkatkan. Sekarang kan pariwisata katanya lagi bagus ya. Nah, ini momentum ini kita manfaatkan. Kita dengan mendorong pariwisata ke Indonesia gitu. Itu kita dorong untuk mendapatkan likuiditas dari devisa tadi. Kemudian kita mengaktifkan local currency ya. Local currency kita aktifkan ya, karena sekarang yuan juga akan banyak digunakan sebagai diversifikasi dari dolar seperti itu. Nah, itu terus kita galakan juga penggunaan yuan atau non dolar seperti itu. Nah, itu bisa sebenarnya langkah-langkahnya. Cuman yang penting tuh sekarang masyarakat juga dimengerti, diempati, dan kemudian kita bersama-sama langkahnya bersama seperti itu. Baik, Bu Telisa, apakah di level 18.000 ini masih dianggap sementara atau sudah mendekati fundamental baru? Seperti apa menurut Anda? Nah, ya, kami juga kemarin melakukan research modeling ya terkait dengan fundamental ini. Memang dinyatakan bahwa rupiah sekarang tuh cenderung undervalue. Jadi kita tuh sebetulnya berada di bawah fundamental kita. Sebenarnya dengan growth kita yang seharusnya tinggi Ya, itu, seharusnya kita tidak selemah ini. Tapi karena tadi sentimen negatifnya begitu banyak, spekulatif faktor, dan ini ada spekulatif faktor juga saya rasa. Jadi kita juga harus memanage spekulatif faktor itu. Makanya harus punya jagoan-jagoan kita nih di global. Kita punya global networks untuk menghadang ya. para spekulan ini juga. Nah, itu nanti kita bisa ke fundamental. Nah, fundamental barunya saya melihat bahwa fundamental kita ini lama-lama tergerus gitu. Jadi tadinya kan level psikologisnya 16.000 secara fundamental. Jadi apa sih fundamental itu? Maksudnya rupiah secara fundamental, rupiah Ya. yang sesuai dengan kondisi ekonomi kita yang sesungguhnya real kita gitu loh. Berapa nilai tukar kita? Nah, kalau kita di bawah itu berarti kita under value. Nah, tapi si fundamentalnya sendiri sekarang agak ke drift down ya. Jadi si fundamentalnya sendiri karena kita itu fundamentalnya tergerus juga, ada walaupun economic growth tinggi, tetapi karena ada ketimpangan tadi ya, bahwa growth-nya mungkin lebih didukung oleh kelas-kelas besar saja, sedangkan menengahnya tergerus gitu. Jadi tidak kuat gitu si Baik. growth-nya itu menopangnya. Nah, si fundamentalnya itu tidak ini ya, artinya tidak merata. Nah, karena itu dia jadi mendrift down si fundamental rupiahnya. Jadi kalau dikatakan apakah ada yang baru, apakah dia fundamental baru, itu masih perlu kita teliti karena kita tuh sudah turun ya dari 15.000 Ya. fundamentalnya ke 16.000. Nah, kita menemukan equilibrium baru, tapi kita berharap equilibrium kita kan kalau Pak Purbaya bilang harapannya bisa kembali ke 15.000 fundamental kita sebelumnya. Nah, Oke. itu bisa dilakukan. Kita memperbaiki terms of trade kita, memperbaiki money growth, mempengaruhi interest rate differential, memperbaiki productivity kalau dari modeling yang namanya behavioral equilibrium atau fundamental equilibrium exchange rate model. Jadi itu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki kalau mau kembali ke fundamental yang lebih baik di 15.000 seperti itu. Baik, ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, terima kasih sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV kali ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu Telisa. Ya, terima kasih.
Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Tetap bersama kami untuk mengupdate informasi-informasi selanjutnya di program Kompas Siang. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa. Udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif.